Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Henry Saputra Siregar SPD, Satmikal SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Di sini nantinya saya akan mencoba membuat sebuah tutorial pembelajaran matematika. Nanti di sini saya akan membawakan materi tentang peluang suatu kejadian. Sekilas mengenai peluang yang akan saya bawakan. Peluang di sini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian pertama nanti yang akan saya bawakan yaitu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan ini nanti dibagi lagi, ada A, aturan perkalian, kemudian B, notasi faktorial, kemudian yang kedua nanti ada permutasi, dan yang ketiga ada kombinasi. Sebelum masuk ke kaidah pencacahan, terlebih dahulu kita kaji dulu pengertian dari peluang. Peluang itu diartikan secara sederhana yaitu kesempatan. Tanpa kita sadari peluang ini sebenarnya banyak kita geluti dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa anak-anak kami sadari, misalnya kalian yang sudah duduk di kelas 12 SMK sekarang. Ini bisa kita buat sebagai contoh tentang pengertian peluang ini. Jadi dari sini nanti bisa kita lihat peluang anak-anak kami nanti lulus dari bangku kelas 12. Berarti di sini nanti bisa kita lihat bagaimana kesempatan anak-anak kami untuk memperoleh kelulusan. Itu dia sekilas mengenai peluang. Untuk mempersingkat waktu di sini kita masuk yang pertama yaitu kaidah pencacahan. Pada kaidah pencacahan ini dapat didefinisikan, kaidah pencacahan adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa. Atau ini dapat diartikan, kaidah pencacahan ini membantu kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu percobaan. Itu dia. Ini dapat kita artikan, kita lihat. Misalnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di aturan perkalian. Kita lihat di sini semisal terdapat K kejadian, yaitu kejadian ke-1 dilakukan dengan N1 cara yang berbeda. Kejadian kedua dilakukan dengan N2 cara yang berbeda. Kejadian ketiga dilakukan dengan N3 cara yang berbeda. Jadi dari ketiga ini, kalau kita lanjutkan nanti sampai dia NK cara yang berbeda. Jadi untuk menyelesaikan kejadian ini, maka banyak cara yang berbeda untuk menentukan K kejadian tersebut dapat dirumuskan dengan membuat aturan perkalian N1 dikali N2 dikali N3 dikali N seterusnya. Ini menyatakan titik-titik kali NK cara. Jadi beginilah dia rumus yang dipakai nantinya untuk menyelesaikan permasalahan dari suatu peristiwa. Jadi dari contoh rumus ini bisa kita kaitkan nanti ke beberapa contoh soal yang bisa kita pakai. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, Budi mempunyai 2 celana yakni warna hitam dan biru. Dan mempunyai 3 baju berwarna merah, kuning, hijau. Permasalahannya, ada berapa cara pemasangan celana dan baju Budi tersebut? Jadi dari soal yang pertama ini, yang pertama sekali kita perhatikan objek ataupun kejadiannya. Yang pertama di sini Budi mempunyai 2 celana. 2 celana anggotanya yaitu hitam dan biru. Maka ini kita jadikan sebagai kejadian pertama, lambangnya N1. N1 ini mempunyai anggota yaitu 2. Permasalahan kedua. Permasalahan yang kedua di sini baju. Bajunya ada 3. Berarti warnanya ada merah, kuning, dan hijau. Jadi ini kita jadikan sebagai kejadian kedua dengan lambang N2. Mempunyai anggota yaitu 3. Jadi untuk memasangkan bagaimana cara pemasangannya, kita kembali ke rumus yang tadi, yaitu banyak cara pemasangan baju dan celana Budi,
Berarti permasalahan kejadian pertama dikali dengan kejadian kedua cara. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya, yakni 2 dikali 3 sama dengan 6 cara. Mungkin itulah dia penyelesaian untuk soal yang pertama. Kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ini kita perhatikan, Amri mempunyai 3 baju berwarna merah, kuning, hijau. Dan 4 celana berwarna biru, hitam, coklat, dan abu. Serta mempunyai 2 sepatu yang berwarna hitam dan putih. Jadi pertanyaannya di sini tetap sama, bagaimana cara pemasangan baju, celana, dan sepatu Amri tersebut? Tetap hampir mirip dia cara penyelesaiannya. Yang pertama sekali kita perhatikan, di sini objeknya ada 3, yaitu permasalahannya pemasangan baju, pemasangan celana, dan pemasangan sepatu. Di sini bisa kita kelompokkan. Yang pertama, untuk 3 baju, ada berwarna merah, kuning, dan hijau. Ini kita jadikan kejadian pertama dengan lambang N1, sama dengan 3. Kenapa 3? Karena dia mempunyai 3 baju. Kemudian, 4 celana yang berwarna biru, hitam, coklat, dan abu. Ini kita jadikan sebagai kejadian kedua dengan lambang N2. Maka mempunyai anggota sama dengan 4. Kemudian 2 sepatu yang berwarna hitam dan putih. Ini kita jadikan sebagai kejadian ketiga dengan lambang N3. Mempunyai anggota 2. Jadi di sini untuk memasangkan bagaimana banyak cara pemasangan baju, celana, dan sepatu Amri, kita tinggal melihat kejadiannya ada 3, N1 dikali N2 dikali N3, atau kejadian pertama dikali dengan kejadian kedua dikali dengan kejadian ketiga, yakni kita masukkan nilainya 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 24 cara. Itu untuk contoh soal kedua. Kemudian kalau masih kurang jelas, masih ada, saya buat lagi contoh soal yang ketiga. Di sini contoh soal yang ketiga, saya ubah sedikit bentuk soalnya. Kalau tadi mengenai pemasangan, sekarang saya ubah ke dalam bentuk soal yang baru. Kita perhatikan contoh soal nomor 3. Tono hendak pergi dari rumah ke toko buku melalui suatu pasar. Perjalanan dari rumah ke pasar dihubungkan oleh 2 jalan. Sedangkan perjalanan dari pasar ke toko buku dihubungkan oleh 4 jalan. Tentukan banyak lintasan jalan yang berbeda yang dapat dilalui Tono. Jadi dari contoh soal 3 ini bisa kita selesaikan dengan bentuk panah. Kita lihat. Dari panah ini nanti bisa membantu kalian untuk menentukan banyaknya cara lintasan yang akan dilalui oleh Tono. Ini bisa kita lihat dari soal. Jarak dari rumah ke pasar ada 2 jalur, berarti panahnya ada panah pertama, panah kedua. Kemudian dari pasar ke toko buku ada 4 lintasan, yaitu panah pertama, panah kedua, panah ketiga, dan panah keempat. Jadi dari bantuan panah ini kita tinggal memasukkan nilainya nanti. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa lintasan yang dapat dilalui Tono yaitu dari rumah ke pasar ada 2 panah, berarti kita masukkan nilainya 2, dikali dari pasar ke toko buku ada 4 lintasan, berarti kita masukkan 4, berarti banyak lintasannya 2 dikali 4 sama dengan 8 lintasan. Itulah dia untuk contoh soal nomor 3. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau kita mudah memahaminya, tidak ada yang payah dalam menyelesaikan soal matematika tersebut. Selanjutnya di sini kembali saya buat contoh yang baru lagi dalam bentuk soal yang baru. Ini saya kaitkan dengan memainkan angka. Di contoh soal nomor 4 ini, kita lihat bersama. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan disusun 3 angka yang berbeda.
ada berapa cara penyusunan angka tersebut. Sebelum menyelesaikan ini, yang pertama sekali kita harus mengetahui susunan angka. Kalau misalnya angkanya itu akan disusun 3, berarti kalau 3 angka itu terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau semisal nanti 4 angka yang disusun, maka kita harus mengetahui 4 angka itu terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sementara di soal nomor 4 ini, yang akan kita susun adalah 3 angka. Berarti kita buat ke dalam bentuk kolom terlebih dahulu supaya nanti membantu kita memudahkan memasukkan angka-angka tersebut. Yang pertama, kita mulai dari angka ratusan, yang kedua dengan angka puluhan, yang ketiga dengan satuan, karena dia terdiri dari 3 angka. Untuk memasukkan berapa banyak dia angka yang bisa kita masukkan nanti ke susunan 3 angka tersebut, terlebih dahulu kita mulai dari satuan dulu. Kita mulai dari satuan. Dari satuan, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, apakah semua angka ini bisa kita masukkan? Tentu jawabnya ya, karena kelima angka ini bisa kita jadikan sebagai satuan. Berarti banyak angkanya ada 5. Ini dia. Kemudian untuk puluhan. Untuk puluhan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, apakah ini juga bisa kita masukkan semua untuk puluhan? Tentu jawabnya juga sama, ya. Karena ini bisa kita jadikan sebagai puluhan. Berarti banyak angkanya ada 5. Kemudian di ratusan. Di ratusan juga tentu saja semua angka ini bisa kita masukkan. Karena angkanya ini bisa kita buat semua ke dalam bentuk ratusan. Sehingga kalau sudah kita masukkan semua kategori-kategori angka yang sudah kita peroleh dari kelima angka ini, maka ini kita tinggal membuat aturan perkalian seperti menentukan N1 kali N2 dikali N3 cara yang tadi. Berarti di sini ada 3 kejadiannya ya. Berarti banyak cara susunan angka yang berbeda tersebut adalah 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 cara. 125 cara, inilah dia hasilnya. Itu dia. Mungkin kalau masih kurang dalam contoh soal penggunaan angka, di sini masih ada saya buat contoh terakhir, yaitu contoh soal nomor 5. Ini juga masih dalam seputar aturan perkalian dalam penggunaan angka. Kita lihat contoh soal nomor 5. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun bilangan 4 angka. Tentukan banyak bilangan yang terjadi jika A. Angka boleh berulang, B. Angka tidak boleh berulang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, apabila dia angka yang mau disusun 3 atau 4, kita harus memperhatikan terlebih dahulu susunan angkanya. Seperti yang tadi, itu angkanya yang kita susun 3. Sekarang yang mau kita susun angkanya itu 4. Berarti kalau 4 angka yang disusun, maka angka tersebut akan terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Berarti inilah dia susunan 4 angka nanti yang mau kita buat. Kita masuk ke pertanyaan bagian A. Angka boleh berulang. Kalau angka boleh berulang, untuk menyusunan bilangannya nanti, ini tidak dipermasalahkan apakah angkanya itu nanti berulang-ulang. Kita masukkan. Berarti di sini angka boleh berulang. Kita buat bantuan kolom dulu. Yang pertama kita masukkan angka ribuan, kemudian angka ratusan, kemudian angka puluhan, kemudian angka satuan. Sementara untuk menentukan banyaknya angka yang bisa kita masukkan, itu kita berpatok kepada angka yang 6 ini. Coba dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah angka 1 sampai 6 ini bisa kita masukkan semua ke dalam angka satuan? Tentu jawabnya ya, karena
semua angka itu bisa kita jadikan sebagai satuan. Begitu juga di angka puluhan. Di angka puluhan saya rasa tidak masalah, semua angka ini bisa dimasukkan. Begitu juga di ratusan, semua angka ini bisa dimasukkan. Begitu juga di ribuan, semua angka ini bisa dimasukkan. Jadi kalau sudah kita tentukan dia semua banyak angka-angka yang bisa kita masukkan, kita tinggal mengingat kembali aturan perkalian tadi, yakni N1 dikali N2 dikali N3 dikali N4 dikali NK cara. Tentu saja di sini permasalahannya ataupun kejadian penyusunan angkanya ada 4. Berarti di sini banyak bilangan yang diperoleh adalah kita tinggal memasukkan 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 1296 cara. Itulah dia untuk penyelesaian bagian A. Nah, sementara untuk penyelesaian bagian B, angka tidak boleh berulang. Maksud dari pertanyaan angka tidak boleh berulang, setelah kita susun nanti angkanya itu mulai dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan, maka penyusunan angkanya tidak boleh berulang. Artinya angkanya itu tidak boleh muncul 2 kali. Ah, berarti di sini angka tidak boleh berulang. Pertama sekali kita buat bantuan dari kolom. Yang pertama di sini angka ribuan, yang kedua angka ratusan, kemudian angka puluhan, kemudian angka satuan. Ah, jadi nanti tekniknya ini semakin dia nanti kecil pemetaan dari bilangannya ini, maka otomatis nanti angkanya itu semakin berkurang 1 karena tidak boleh berulang, karena syaratnya di sini pertanyaannya angka tidak boleh berulang. Berarti kita mulai dari yang pertama dari angka ribuan. Dari angka ribuan. Berarti dari angka yang tersedia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah semua angka ini bisa kita masukkan sebagai ribuan? Tentu saja semuanya bisa kita masukkan. Berarti kita buat di sini karena angkanya terdiri dari 6 angka, kita buat banyak angka ribuan itu ada 6. Nah, itu dia. Kemudian angka ratusan. Angka ratusan, semua bilangan ini masih tetap bisa kita masukkan, tetapi syaratnya tadi angka tidak boleh berulang. Berarti dia semakin berkurang. Berarti dari 6 ini kita kurangi 1, berarti di sini banyak angka ratusan ada 5. Nah, begitu juga di angka puluhan. Di angka puluhan ini juga patokan kita di ratusan ini. Nah, dari ratusan ini tidak boleh lagi berulang ke puluhan, maka kita kurangi lagi 1, berarti di sini tinggal 4. Nah, kemudian yang terakhir di satuan ini juga patokan kita dari puluhan ini. Dari puluhan ini tidak boleh lagi ada yang berulang, sehingga kita kurangi lagi 1, tinggal di sini banyak angka satuannya ada 3. Sehingga kalau sudah kita masukkan semua kelompok banyak angka yang kita masukkan di sini, kita tinggal menghitung banyaknya bilangan yang diperoleh, kita kalikan seperti aturan perkalian tadi, yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Sehingga 6 dikali 5 dapat 30, 30 dikali 4 dapat 120, dikali 3 dapat 360 cara. Nah, inilah dia. Inilah dia mengenai kaidah pencacahan di aturan perkalian. Saya rasa dari 5 contoh soal yang sudah saya berikan, kalau semisal masih ada nanti yang kurang jelas, bisa dibuat pertanyaan-pertanyaan di dalam kolom komentar. Oke, saya rasa untuk penjelasan kaidah pencacahan kita cukupkan di sini.